Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Herlina Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini, di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Tidak ada bosannya saya ingatkan buat Anda yang baru melihat video channel ini untuk tidak lupa menekan tombol subscribe-nya ya, serta tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa tips atau cara agar pengajuan kurs 100 juta kita pada tahun 2022 bisa diterima. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Tips pertama supaya pengajuan kurs 100 juta tahun 2022 Anda diterima adalah pertama, dokumen pengajuan sah, lengkap, dan masih berlaku. Dokumen yang diperlukan untuk kurs sampai dengan 100 juta tahun 2022 ini hampir sama dengan dokumen pengajuan kur mikro sampai dengan 50 juta. Yang paling penting yang harus diperhatikan ketika Anda melakukan pengajuan adalah pertama, IKTP Anda dan pasangan harus sesuai dan terdaftar secara online di website Kemendagri. Dalam hal ini yang harus sesuai diantaranya poin A, NIK harus sesuai dengan data di website Kemendagri. Yang poin B, tanggal lahir harus sesuai dengan data di website Kemendagri. Poin C, alamat pada KTP harus sesuai dengan data di web Kemendagri. Poin D, status perkawinan harus sesuai dengan status pada kartu keluarga dan web Kemendagri. Kedua, keterangan usaha cukup dari desa atau kelurahan setempat yang diberikan cap resmi dan ditandatangani oleh kepala desa. Jika ada keterangan tambahan seperti SIUP, SITU, HGB, dan sertifikat lainnya yang masih berlaku bisa dilampirkan. Ketiga, wajib memiliki NPWP yang aktif. Jika belum, silahkan membuat NPWP terlebih dahulu melalui web DJP online. Yang keempat, semua dokumen yang diperlukan harus berupa dokumen asli dan fotokopi, di mana nantinya dokumen asli akan dilakukan penginputan di sistem atau di foto untuk dimasukkan ke sistem, dan untuk yang fotokopinya akan dilampirkan di berkas pengajuan. Tips kedua yaitu mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai kredit. Nah, persyaratan utama dari kurs 100 juta tahun 2022 ini adalah memiliki usaha produktif yang layak untuk dibiayai kredit. Tipsnya adalah kita harus bisa menjelaskan atau dalam kata lain presentasi mengenai usaha kita kepada mantri yang melakukan survei secara jujur dan apa adanya. Stok barang dan pencatatan keuangan kita harus meyakinkan pihak marketing pada saat proses survei. Tunjukkan juga aset apa saja yang kita miliki untuk meyakinkan mantri dalam menganalisa pengajuan kita. Tips ketiga, pengajuan kredit menyesuaikan kemampuan usaha saat ini. Anda harus bisa membedakan antara kemampuan dan keinginan. Jadi dalam hal ini pengajuan kita harus lebih mengutamakan kemampuan, karena untuk cicilan ke bank tidak hanya akan mengangsur dalam waktu minggu atau bulan. Biasanya cicilan yang kita ambil akan bertahun-tahun dan wajib lancar. Makanya Anda
harus lebih mengedepankan kemampuan untuk mengangsur daripada keinginan. Apalagi jika pengajuan kita dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak menunjang terhadap hasil usaha. Oh iya, jangan sekali-kali pengajuan kredit yang kita rencanakan untuk dibagi-bagikan dengan pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, karena akan merugikan diri Anda sendiri dan lama-kelamaan akan berakibat fatal terhadap nama baik Anda. Tips keempat yaitu jadilah pribadi yang baik di lingkungan Anda. Salah satu cara mantri dalam menganalisa adalah dengan cara cek lingkungan tempat tinggal Anda. Dengan demikian, Anda harus menjadi pribadi yang baik dan jangan banyak menceritakan tentang kekurangan atau masalah yang sedang Anda alami kepada tetangga Anda ya. Tips nomor 5 yaitu tidak memiliki banyak kredit di bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika kita memiliki kredit modal kerja atau kredit investasi di bank atau lembaga keuangan lainnya, berdasarkan aturan tidak bisa dilayani program KUR. Dalam hal ini, sebelumnya kita mengambil kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya, tanyakan dulu skema untuk kreditnya apakah modal kerja, investasi, atau konsumsi. Untuk Anda ketahui, cicilan atau angsuran di bank atau lembaga keuangan lainnya akan mengurangi analisa RPC atau kemampuan bayar angsuran Anda pada pengajuan KUR 100 juta di Bank BRI. Saran saya, jika kita punya angsuran di bank lain atau non-bank, baiknya dilunasi saja terlebih dahulu dan fokus untuk mempunyai satu cicilan di BRI saja. Contohnya seperti ini, jika Anda punya cicilan Aku Laku, ShopeePay, Kredivo, MBK, BTPN Syariah, ada baiknya Anda lunasi dulu pinjaman-pinjaman tersebut. Tips nomor 6 yaitu mempunyai riwayat kredit yang baik. Jika Anda nasabah lama ingin menambah modal usaha, maka riwayat kredit sebelumnya wajib lancar dengan kategori tidak pernah terlewat 1 bulan pun pada setoran tiap bulannya dengan catatan 6 bulan terakhir lancar ya. Nah, nomor 7, pengajuan pinjaman tidak melebihi limit pengajuan dan limit akumulasi plafon. Seperti yang telah dibahas di video kemarin tentang limit, maka kita wajib menghitung berapa plafon KUR yang sudah kita ambil dan berapa sisa pokok pinjaman kita yang sedang berjalan untuk mengetahui batasan pengajuan yang bisa kita ajukan. Nah, tips ke-8 yaitu anggota keluarga dan lingkungan harus memiliki riwayat baik dengan perbankan. Tidak bermaksud menyamaratakan nasabah, akan tetapi jika keluarga atau lingkungan tempat tinggal kita merupakan lingkungan atau sebuah kompleks masyarakat dengan riwayat yang kurang baik dengan perbankan, hal tersebut akan menjadi pertimbangan mantri untuk memberikan kredit. Dalam hal ini, kita harus saling mengingatkan dan membantu keluarga dan masyarakat sekitar kita jika ada kesulitan dan kebingungan mengenai urusan perbankan. Nah, tips ke-9, tujuan penggunaan KUR harus sesuai. Untuk tujuan penggunaan KUR yang diberikan ialah untuk modal kerja atau modal usaha dan investasi yang menunjang terhadap pengembangan usaha. Pada saat proses survei, kita akan ditanya mengenai tujuan penggunaan kredit. Nantinya, mantri akan melakukan pengontrolan ketika pinjaman sudah berjalan. Apakah tujuan penggunaan kredit ini sesuai dengan pada saat pengajuan atau tidak? Hal ini akan menjadi pertimbangan ke depannya oleh mantri dalam pemberian kredit kembali atau suplesi. Apalagi jika pinjamannya atas nama kita diberikan atau dipinjamkan kepada pihak lain.
Nah, tips terakhir nomor 10 yaitu ikuti alur dan prosedurnya yang diberikan. Agar pinjaman kita di ACC atau diterima, kita harus mengikuti alur yang diperintahkan oleh mantri, seperti pengajuan ke kantor melalui CS dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK, menunggu hasil verifikasi oleh pihak mantri seperti BI checking status KTP dan MPWP, menunggu konfirmasi mantri untuk survei, proses survei mantri, dan proses putusan oleh kepala unit, hingga pada akhirnya proses pencairan di unit kerja. Saran dari saya, jangan sekali-kali Anda mengintervensi pihak bank dalam proses pengajuan, seperti ingin didahulukan untuk prosesnya, meminta kelonggaran dalam persyaratan, bahkan menyuap agar pengajuan kita di ACC. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan pihak bank, khususnya mantri dan kepala unit, untuk menerima pengajuan atau menolaknya. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bisa menjawab kenapa pengajuan KUR kita diterima atau ditolak. Jika kalian atau jika Anda punya pengalaman lain, silahkan Anda tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ikutan giveaway dengan cara kalian tinggal komentar di video KUR tentang BSI Syariah di channel ini dengan meninggalkan akun IG Anda dan tidak di privat ya. Jangan lupa like video ini, komentar jika ada pertanyaan, dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.